Shalom, puji Tuhan. Seluruh jemaat yang berada di rumah masing-masing, kita percaya kita boleh ada hari ini, semua karena kasih karunia dan perlindungan Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Yesus
Apa kabar saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan? Saya percaya saudara siap untuk mengikuti ibadah online pagi hari ini. Karena memang sampai hari ini kita belum bisa beribadah bersama-sama di gereja. Tapi saya percaya tidak mengurangi kesungguhan saudara untuk beribadah di hari Minggu pagi ini. Nah, sebab itu pagi ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan dengan judul Milikilah Hati yang Tenang, yang saya ambil dari Amsal pasalnya yang ke-14. Kitab Amsal pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-30. Firman Tuhan berkata demikian. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Saya ingin menggarisbawahi Patsal 14 ayat 30 bagian A. Hati yang tenang menyegarkan tubuh. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Kamus Bahasa Indonesia karangan Purwadaminta, di sana menjelaskan kata tenang sama dengan tidak gelisah. Sekali lagi, tenang artinya tidak gelisah. Nah, kita tentu semua tahu bahwa akhir-akhir ini banyak sekali orang gelisah. Banyak orang tidak tenang, saudaraku sekalian. Apalagi pemerintah sudah mengeluarkan peraturan di mana kita harus menjaga jarak. Kita tahu saudaraku sekalian, pemerintah sudah mengeluarkan PSBB, sehingga di mana-mana kita melihat saudaraku sekalian, banyak orang menjadi tidak tenang, banyak orang menjadi gelisah, karena mereka berpikir dan mereka bertanya, kapan mereka bisa bekerja kembali di tempat mereka bekerja masing-masing. Bahkan umat-umat Tuhan bertanya, kapan kita bisa beribadah kembali di gereja seperti biasa? Kapan kita bisa berolahraga di tempat olahraga yang biasa dilakukan oleh para pecinta olahraga? Saudaraku sekalian, dengan adanya COVID-19 ini, kita lihat banyak orang tidak tenang, banyak orang gelisah. Sebab itulah Amsal Sulaiman pasal 14 ayat 30 bagian A berkata, hati yang tenang menyegarkan tubuh. Kenapa saudaraku sekalian? Sebab kalau hati kita tidak tenang, hati kita gelisah, saudaraku sekalian, maka kita hidup dalam ketakutan, hidup dalam ketidakpastian. Tetapi sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, saudaraku sekalian, mari kita mau mengimani firman Tuhan yang berkata, hati yang tenang menyegarkan tubuh. Itu sebabnya saya ambil judul ini, memiliki hati yang tenang. Haleluya. Saudaraku, karena ayat ini katakan hati yang tenang menyegarkan tubuh. Kalau tubuh kita segar berarti saudaraku sekalian sehat. Haleluya. Ya. Karena saudaraku sekalian, kita sama-sama tahu bahwa virus corona ini sudah memakan begitu banyak korban.
dan korbannya terus berjatuhan sampai hari ini. Tapi bagi saudara dan saya, mari kita memiliki hati yang tenang. Dengan hati yang tenang, saudaraku sekalian, maka tubuh kita akan menjadi segar. Haleluya. Menjadi sehat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana caranya agar tubuh kita tetap segar, tubuh kita tetap sehat, saudaraku sekalian? Ilmu pengetahuan mengajarkan dan menganjurkan untuk kita bisa memiliki tubuh yang sehat, kita harus makan makanan yang bergizi. Kita harus banyak makan buah-buahan, banyak makan sayur-sayuran, banyak minum air putih, saudaraku sekalian. Dan jangan lupa banyak berolahraga. Tetapi firman Tuhan katakan, saudaraku sekalian, untuk kita bisa memiliki tubuh yang segar, tubuh yang sehat, tubuh yang kuat menghadapi virus corona, Yesaya pasal 32 ayatnya yang ke-17. Yesaya pasal 32 ayatnya yang ke-17, firman Tuhan berkata apa? Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Haleluya. Supaya saudara dan saya bisa memiliki tubuh yang segar, hati yang tenang, saudaraku sekalian. Firman Tuhan katakan, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan. Haleluya. Saudaraku, ketika kita dekat dan memiliki kebenaran, firman Tuhan jamin, saudaraku sekalian, hati kita pasti akan tenang. Haleluya. Tubuh kita pasti sehat. Dengan demikian kita kuat dan mampu menghadapi virus corona. Nah, sekarang saudaraku sekalian, siapakah kebenaran yang dimaksud di dalam kitab Yesaya ini? Kita sama-sama tahu firman Tuhan katakan, Yesus sendiri berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi saudaraku sekalian, yang dimaksud dengan kebenaran di sini adalah Yesus sendiri. Haleluya. Selama kita hidup menurut firman, selama kita hidup bersama dengan Yesus, firman Tuhan katakan, kita pasti akan memiliki hati yang tenang. Kita pasti, saudaraku sekalian, akan menikmati damai sejahtera. Dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kebenaran yaitu Yesuslah yang akan memberikan ketenangan. Maka jangan heran kalau kita baca di dalam Alkitab, Daud dia berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Haleluya. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku, kata Daud. Hanya dia gunung batuku, hanya dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Mari kita belajar dari Daud, saudaraku sekalian. Ya. Kita mau belajar dari Daud supaya hidup kita tenang, supaya kita tidak gelisah, supaya kita mampu menghadapi virus corona. Saudaraku sekalian, mari kita mau belajar seperti Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Kalau saya mengikuti bagaimana perjalanan Daud, saudaraku sekalian, kita belum pernah mengalami penderitaan seperti yang dialami oleh Daud.
Ada banyak masalah yang dia hadapi, saudaraku sekalian. Bahkan dia berkata, dia berada di bayang-bayang maut. Saya ingat ada satu cerita yang dicatat di dalam Alkitab, saudaraku sekalian. 1 Samuel pasal 21 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-15. Kita tahu bahwa Saul sangat membenci Daud. Itu sebabnya Saul berupaya bagaimana caranya supaya dia bisa membunuh Daud. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, maka Daud mengambil keputusan untuk mengungsi. Pergilah saudaraku sekalian, Daud dia mengawali perjalanannya, pengembaraannya saudaraku sekalian ke satu kota yang namanya Gat, saudaraku sekalian, di mana rajanya bernama Akis. Nah, maksud Daud untuk bersembunyi dari kejaran Saul. Nah, rupanya saudaraku sekalian, setibanya Daud di istana Raja Akis, para pegawai-pegawainya ada yang mengenali Daud. Mereka berkata, bukankah ini Daud yang mengalahkan musuh berlaksa-laksa? Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Daud mendengar bahwa pegawai-pegawai Raja Akis ini mengenal, saudaraku sekalian, Daud, maka Daud mulai berpikir dan dia mulai mencari jalan keluar, bagaimana caranya supaya dia bisa keluar dari tempat itu. Sebab saudaraku sekalian, kalau sampai Raja Akis tahu bahwa itu Daud, saya rasa tamat riwayat Daud, saudaraku sekalian. Dan saudara, kalau kita baca cerita ini bukan hal yang mudah. Daud berada dalam kondisi yang sangat mencekam, saudaraku sekalian. Ya. Pada saat itu, saudaraku sekalian, Daud berada di dalam bayang-bayang maut. Betul-betul kalau sampai Akis tahu, saudaraku sekalian, saya rasa tamat riwayat dari Daud. Tapi dengan hati yang tenang, apa yang dilakukan oleh Daud? Dia berpura-pura gila. Saya waktu baca ayat ini saya pikir, ini luar biasa juga nih Daud. Bagaimana dalam kondisi yang mencekam, dalam keadaan yang sangat membahayakan nyawanya, dia masih bisa berpikir bagaimana caranya untuk keluar dari istana Raja Akis. Dan apa yang dilakukan oleh Daud, saudaraku sekalian, membuat Raja Akis berkata kepada pegawai-pegawainya, apakah di negeri ini kekurangan orang gila sehingga kamu membawa orang gila ini ke hadapanku? Dengan demikian, saudaraku sekalian, maka luputlah Daud dari maut, dari tangan Raja Akis. Haleluya. Dan itu terjadi karena Daud memiliki hati yang tenang. Haleluya. Saya rasa kalau kita menghadapi satu masalah yang begitu mencekam, yang begitu menakutkan, kita kebingungan. Ya. Biasanya kalau orang sudah tidak tenang, hatinya gelisah, selalu tindakannya, saudaraku sekalian, itu bukan menyelesaikan masalah, tapi menambah masalah. Tetapi kita lihat, saudaraku sekalian, Daud, apa yang dia lakukan, saudaraku sekalian, itu tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Saya mau tanya kepada jemaat Tuhan, ya, apakah saudara mampu menjadi orang yang pura-pura gila? Apakah saudara bisa menjadi orang yang pura-pura gila?
Ini pekerjaan yang sukar, saudaraku sekalian, ya, yang tidak mudah untuk dilakukan. Tapi karena Daud memiliki hati yang tenang, dia bisa melakukan itu dan akhirnya dia lolos, saudaraku sekalian. Raja Akis katakan, suruh dia pergi. Saya tidak butuh orang gila seperti orang ini. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jadi kisah ini membuktikan bahwa Daud adalah orang yang sangat dekat dengan Tuhan. Ya. Sehingga dia berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Yesus pernah berkata di dalam Matius pasal 11 ayat 29. Belajarlah daripadaku, kata Yesus, maka jiwamu akan mendapat ketenangan. Kalau saudara dan saya ingin memiliki hati yang tenang, mari kita belajar dari Yesus, saudaraku sekalian. Mari kita mau hidup bersama dengan Yesus. Sebab saudaraku sekalian, firman Tuhan tadi katakan di dalam Yesaya pasal 32 ayat 17, di mana ada kebenaran, di mana ada Yesus, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran di sini dikatakan ialah ketenangan. Jadi saudaraku sekalian, selama kita mau hidup bersama dengan Yesus, hidup dekat dengan Yesus, saudaraku sekalian, percayalah kita akan memiliki hati yang tenang. Dengan hati yang tenang ini, kita akan mampu menghadapi hari-hari kita. Dengan hati yang tenang, saudaraku sekalian, kita sanggup mengatasi semua persoalan hidup yang kita alami selama di atas muka bumi ini. Yesaya 30 ayatnya yang ke-15. Yesaya pasal 30 ayatnya yang ke-15. Firman Tuhan berkata apa? Yesaya pasal 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Haleluya. Saudara, ketika kita memiliki hati yang tenang, maka firman Tuhan katakan kita akan kuat dan kita akan sanggup, kita akan mampu menghadapi hari-hari kita. Sebab itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, milikilah hati yang tenang. Tuhan memberkati saudara dan saya. Selamat hari Minggu. Kiranya Tuhan menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, Bapa yang kami sembah, kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, sampai hari ini kami masih ada sebagaimana kami ada. Di tengah-tengah virus corona, Tuhan telah menyertai kami, sehingga kami boleh menikmati penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa, buat ketenangan yang Kau berikan dalam hati kami. Terima kasih Yesus, buat penyertaan-Mu sampai hari ini. Sebab itu kami bersyukur kepadamu, bahwasanya Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami mau tetap hidup bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa dalam sorga. Berkatilah umat-Mu yang ada di rumah masing-masing. Berkati usaha mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati rumah tangga mereka, berkati pelayanan mereka, berkati kesehatan mereka. Dengan tubuh yang diberkati, kami memuji dan membesarkan nama-Mu. Terima kasih Bapa dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut kebenaran firman-Mu. Akhirnya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa,
cinta kasih di dalam anaknya yang tunggal Yesus Kristus, serta penyertaan Allah Roh Kudus menyertai kita. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tamatkan ibadah, kami terima berkat Allah. Haleluya. Amin.